bak mimpi saya bisa bertemu dengan sang idola yang dulu pada tahun 76 panjenengan telah mengeluarkan album 135 juta penduduk Indonesia. Saya menganalogikan judul lagu ini, apakah lagu ini layak untuk direvisi setiap tahunnya atau cukup sampai sekarang memang 135 juta. Dulu memang benar tahun 76, 77 lah. Penduduk Indonesia segitu jumlahnya. Tapi sekarang 135 juta diganti dengan 282 juta penduduk Indonesia. Ini sama dengan kaul Qadim dan kaul Jadid. Dulu benar, tapi sekarang kurang benar. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data, referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'alawi. Karena berdasarkan kaul Jadid ini, setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasab Ba'alawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa, apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji, Oma Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Uma Irama beserta kitab Ar-Raudul Jali karya Syed Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syed Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Uma Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita, judul kitab ini langsung percaya. Tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya, seperti apa. Apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak. Ya karena nggak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik. Karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya. Khusus untuk Ba'alawi. Gitu. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa kok selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri gitu. Enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140
ulama yang mengisbat nasab Alawi, kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai. Alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih. Dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ini. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah sholawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hatid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah sholawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakila bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah, gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya, baik internal ataupun eksternal, mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam. Bukan Kosam ya, Kisam. Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur bahaya. Ali Kholak Kosam. Ali Kholik Kosam. Saya benar Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma